Halo teman SDI, akhirnya kita kembali lagi untuk memvlog-vlog Ria ya di SDI Vlog atau Life is Better Underwater Vlog. Jadi kita sudah berada di kota lain nih ya. Kita udah lama nih ya nggak menelusuri kota-kota lain selain Bekasi, ya nggak sih? Nah tepatnya lokasi kita hari ini ada di Purimas di daerah Bondongan, Kota Bogor, teman-teman. Nah, di dalam komplek ini tuh lumayan asri gitu ya. Tapi ternyata kita kesini itu nggak hanya melihat-lihat lingkungan yang hijau ini, tapi kita mau menelusuri salah satu penghobi yang dimana dia ini penghobi goldfish yang katanya tuh banyak banget gitu. Di dalam rumahnya ada goldfish yang berteng-teng gitu ya. Coba kali kita intip siapakah di balik ini semua ya. Karena kita juga udah melihat-lihat sosial medianya, di mana sosial medianya ini lumayan banyak membahas tentang goldfish, teman-teman. Nah, ini tuh kelihatannya seperti di garasinya ya. Jadi ini rumahnya, ini itu garasinya. Jadi kita langsung masuk aja karena di depan ini udah kelihatan ya goldfish-nya atau tank-tanknya banyak banget. Halo kok. Halo. Gimana? Agnes dari SDI. Andi dari Goldfish. Kita izin main-main dulu iya sini nih, ya, karena boleh. Aku habis ngeliat sosmednya Holy Goldfish ya. Iya, Goldfish Aquarium. Holy Fish ya, Holy Fish Aquarium yang dimana memang membahas spesifik tentang goldfish. Betul. Ya nggak sih? Dan di sini bener adanya gitu ya. Faktanya di sini ada banyak banget dan berbagai jenis dari goldfish itu sendiri yang dimana aku kurang tahu nih ya. Mungkin kita bakal tanya aja langsung ke Ko Handinya ya. Iya, boleh. Mungkin aku bakal tanya dari yang luar-luar dulu deh nih kok, yang kecil-kecil. Nih yang 3 baris ini ukuran akuariumnya berapa nih kok kira-kira? Kalau yang ini tuh 80, 60, 60. Oke. Dia udah sama filter belakang. Jadi udah simple deh gitu. Itu kalau boleh tahu media filter pakai apa kok? Media filter kita biasa mekanis ya di sini, terus biologi sampai terakhir, terus biasa di situ udah pompa dia narik ke belakang. Sebenarnya dia harusnya mushroom, cuman dia agak suka ceret nih, suka kuncup gini. Oh iya, jadinya. Jadi suka ceret suka kemana-mana airnya. Jadi Oke. kita arahin kayak gitu aja. Diidein kayak gitu lah ya. Cuma lumayan jadinya lebih inilah ya, lebih bersih Ya, gitu ya. simple. Dan bersimpel juga gitu. Nah kalau yang ini sama ya ukurannya? Ini semua sama. Oh, kalau ini bawahnya karena udah kemakan besi nih. Jadi ini kemakan kayak sekitar 4 cm, 4 cm. Jadi harus ngecilin 70 ya, gitu. Bener. Tapi lebar sama tinggi sih sama 70, 60, 60. Kalau yang ini nih kok, ini apa aja nih jenisnya? Banyak banget ya, warna-warni lagi. Ini sih sebenarnya dulu tuh background ini warnanya putih. Oke. Terus mereka tuh pudar dia warna-warnanya. Jadi kita Di sini? Awalnya. Jadi kita baru aja pindahin mereka ke sini. Ini tuh baru kemarin kita bongkar. Diganti backgroundnya jadi hitam. Oh. Ada kemarin tuh putih, kita lagi taruh juga di Instagram. Kalau boleh tahu kenapa tuh kok bisa pudar gitu? Karena katanya emang kalau sekelilingnya itu putih dia jadi pudar warnanya. Oh, karena nggak kontras gitu Iya. ya warnanya. Emang kayaknya cocoknya pakai spotlight hitam Iya, gitu. Jadi dia betul. nyala kayak gini teman-teman tuh. Banyak banget di sini. Ini soalnya kan bekas papa dulu main arwana Iya. di akuarium ini semua. Oh, ini yang gede ya kok ya? Iya, ini juga semua dulu. Jadi Ini semuanya ukuran berapa nih? putih. Oh, kalau yang ini ukurannya 213. Terus lebar tinggi 80. Oke, ini oranda ya? Oranda Iya. semua apa ada beberapa yang Nah, ini ukuran oranda, ini rancu. Terus ada juga yang kayak gede-gede banget. hybrid gitu. Ini umur berapa nih kok? Waduh, kalau umur sih ya mungkin Yang paling tua nih, yang paling tua. ini sekitar 8 bulan. Oke, Paling tua mungkin ini ya. yang besar Iya, nih ya. dia udah 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 8 bulan tuh udah segede hampir setelapak tangan ya. Iya, yang ini. Gede banget nih. Emang kok nggak pernah kepikiran buat ikut kontes gitu? Belum sih ya untuk saat ini. Belum ya? Heeh. Maksudnya kan anak-anaknya udah lumayan bagus gitu ya bibitnya. Ini kalau Soalnya boleh, belum ada waktu lah kalau ngurusnya iya gitu buat ikut-ikutannya gitu. terlebih maintenance-nya harus lebih bagus lagi gitu kan. Karena kita mengejar champion Ya, yang masih pasti. belajar lah gitu. Betul.
Kalau boleh tahu nih ya, dengan kualitas yang kita bisa lihat dari mata kita secara langsung di sini kan bagus-bagus dan bentuknya tuh mulus-mulus gitu loh teman-teman. Jadi siripnya ini nggak yang berantakan dan rapih gitu ya, bisa dilihat. Ini kayak gimana nih kok? Cara maintenance-nya sampai dari bayi sampai yang ukurannya kayak sebesar ini gitu. Jadi kita tuh ngambil ikan tergantung ya. Kayak zaman dulu kita pas awal-awal tuh mungkin ngambil yang kayak iseng-iseng aja coba jualan, lama-lama jalan, lama-lama makin ngerti juga. Jadi kita mulai ambilnya yang kita lebih seneng deh di mata, yang mungkin lebih mengarah fancy atau rapi gitu. Oke, berarti dari ininya ya, gennya harus Iya. bagus gitu ya. Nah, kalau yang kecil-kecil tuh biasa kita kalau mau gedein kita pindahin ke sini dulu gitu. Oh, di pembesarannya di sini. Iya, jadi kita gedein di sini. Terus kalau misalnya, tapi biasanya kita ngegedein bentar laku, bentar keluar gitu. Kayak yang ini nih contoh nih. Ini dia baru masuk nih. Ya, short tail ya? Dari dia karantina saya udah videoin, nggak nyampe 2 hari udah diambil orang gitu. Si tiny tail ini nih. Tiny tail. Dia Itu langka ya kok ya? ya lumayan unik lah dia untuk rancu. Tiny tail tuh kan berenangnya miring-miring gitu, agak lucu lah. Susah gitu untuk bergerak ya. Karena dibanding yang lain, lihat ekornya tuh kecil banget teman-teman, lucu deh. Dan ini laku ya? Iya. Kayak yang ini juga meskipun kecil gini nih udah diincar orang juga nih sebenarnya yang hitam. Kalau yang tiny tail ini kisaran harganya berapa nih kok? Kalau yang kayak kecil gini kita masih jual sekitar di 400. 400. Si tiny tail ini. Kalau yang ini nih kita lakunya di 1 juta. Sampai ada 1 juta teman-teman. Satu ekor seonggoh goldfish ini ya 1 juta teman-teman. Karena memang lihat deh dari struktural badinya itu perfect banget ya, bisa dilihat. Nah, di sini kan banyak banget nih ya kok ya, yang dimana kalau aku bisa lihat ada yang biasa aku lihat, ada yang luar biasa aku lihat gitu. Karena aku belum pernah lihat sebelumnya. Nah, kalau boleh tahu yang dari yang biasa dulu yang mana nih kok? Yang kita umum lah. tuh paling biasa ini nih. 3 akuarium ini. 3 akuarium ini. Ya paling biasa. Sebenarnya ini masih lumayan. Cuma ini nih, biasanya kita 2 ini tuh yang paling biasa. Jadi kita Ini jenis apa nih? Ini ya biasa oranda, Oranda rancu, sama. Cuma ada juga yang kayak kalau berenangnya udah kebalik ini biasa sama kita nggak kita jual. Oke. Jadi buat apa ya, bonus kadang kalau orangnya mau, atau biasa ya kita rawat aja sampai ajalnya tiba. Tapi kayak gini bisa dirawat gak sih kok? Maksudnya Bisa. bisa balik lagi gak sih? Cuma kadang kalau udah berenangnya kebalik tuh udah susah. Ini kalau susah kayak ya? gini kan masih bisa normal nih. Ini masih oke. Cuma kalau udah fatal, udah kebalik terus itu biasanya udah susah. Sih, iya. Karena dia agak sedikit ringkih, berarti kalau udah kayak gitu udah sakit ya. Betul. Nah, terus apa lagi nih kok? Nah, Setelah yang dari sebelah sini, sini nih. jadi dulu tuh kita masih ngacak ya, tapi mulai sini kita dapat masukan dari orang-orang juga kategoriin gitu per harga. Jadi ini dari biasanya yang paling murah, biasanya naik nih ke kedua ini, baru ke sini, sama yang di sini lah yang biasa kita, yang lebih aku demen gitu. Ya, ya sebelah sini yang lebih besar-besar juga sih ya. Iya bener, yang aku juga lebih demen di mata. Yang pojok tadi ini harganya berapa nih kok? Kisaran harganya? Oh kalau yang biasa ini, sebenarnya ini dulu tuh kita jualnya di 75 sampai 150-an. Seukuran ginian 75.000. Iya, cuma lama-kelamaan namanya hobi ya. Terus kadang gimana ya? Kita kan banyak akuarium, jadi orang suka bilang sediain semua budget gitu. Iya. Cuma lama-kelamaan aku juga udah mulai sibuk usaha yang utamanya. Jadi ya udahlah kita mau ngurangin nih yang kayak gini-gini. Jadi sekarang budgetnya kita kurangin, bisa ada yang 40. Pokoknya kalau beli banyak kasih diskon deh yang banyak gitu. Berarti lebih ke yang lebih langka demen di mata atau lah iya gitu. betul-betul yang Jadi lebih beda gitu ya. Soalnya mereka semua makan peletnya sama segala macem, tapi kan kita Iya sih. nggak gimana demen. Jenisnya lah ya, jenisnya cukup common dan umum gitu. Betul, di maunya yang unik pasar gitu. gitu kan. Maunya yang wow. Nah kalau yang ini kok, sebenarnya ini. kayak lumayan agak Ya, jumbo. ini udah lumayan lah, udah lumayan enak juga. Buat hobi sudah lumayan oke. Ini harganya berapa nih kok yang dari yang atas Kalau ini yang deh? harga ini tuh ini dari sini dari 150 sampai 300 di sini. Ini juga sama dari 150 sampai 300. Sama 150 sampai 300 Iya, ribu. kalau ini karena mereka semua baru beres karantina, kita tuh kan karantina biasa di ini dulu ya, di bawah dulu di sini. Oh ini Terus, tank karantinanya nih. Iya, terus baru mereka pindah ke sini. Oke. Di sini biasa dikosongin, jadi nggak ngacak gitu.
kalau amit-amit ada penyakit atau apa nggak ngacak. Itu kalau karantina gitu berapa lama kok Kak? Karantina kita di sini biasa 8 hari lah, 8 sampai 10 8 hari. Itu lama juga, seminggu lebih bahkan. Iya, Karena takutnya juga Bener. menular ke teman-teman yang sehat gitu ya. karena lebih baik maksudnya di satu wadah gitu mereka Bener sakitnya sih. dibanding Bener. nyebar ke yang lain. Jadi di sini pun selain ada tank-tank apa namanya pengoleksiannya juga ada tank dimana pokoknya ini mengkarantina ikannya pas baru datang gitu ya. Betul, wajib sih. Wajib Kalau sih itu gimana? kan. Nah mungkin kita kembali lagi di tank yang tengah ini ya, karena tadi aku udah lihat ini kok. Ini kok dia bisa ekornya seperti kipas gitu. Ah, Itu apa jenisnya, agak beda dengan yang lain atau cara groomingnya beda atau memang dari gen bapak emaknya tuh bagus gitu? Ini tuh sebenarnya ikan gratis ya, ikan dikasih temen sebenarnya. Dia titip taruh di sini karena dia waktu itu mau ke luar negeri ya. Jadi dia turut titip sini, terus dia nggak mau ngambil. Oh, jadi udah stay di sini. Iya, tapi dia juga bilang titip pesen jangan dijual katanya. Oke. Jadi Berarti titip grooming jadi ya ya? kita pelihara di situ lah. Oke. Singkatnya gitu sih. Nah, di sini tuh emang kadang-kadang aku juga lihat gitu ya beberapa ikan koki yang tengahnya tuh ada motifnya gitu, antara warnanya hitam seperti kumis atau warnanya merah jadinya kayak lipstick teman-teman. Benar. Tuh, kayak yang sebelah sini nih. Dia malu nih. Nah, kayak ini kan kayak, Nah, kayak gini kumis nih. ya. Iya. Iya. Iya, emang suka gitu kayak Itu emang unik dari dia tuh. sananya Iya, aja gitu ya? unik dia tuh. Ntar ada yang kayak pom-pomnya gede tadi tuh kayak yang di sini nih yang suka kebalik nih. Oh, ini iya dia sih. kayak Iya, apa ya bener-bener. ibaratnya pom-pom kita sebutnya. Pom-pomnya atau apa? Alisnya lah gitu. Iya. Tuh teman-teman, kayak brokoli gitu ya di Betul. atas itu. Karena itu sebagai aksesoris dia mungkin Iya, lebih unik. menarik Jadi gitu, kan lebih unik. banyak Betul, uniknya betul, juga betul, sih. betul. Ya mungkin itulah, karena pun misalnya kita ikut kompetisi pun dari pom-pomnya juga kan juga dihitung gitu ya penilaiannya. Nah, kita udah nih ya hampir selesai ngebahas si tank yang sebelah sini. Kita mau bahas yang di sebelah sini kok, karena ini lumayan panjang dan lebar nih. Iya. Ini isinya oranda semua ataukah ada Ini juga rancunya? campur. Campur ya. Sebenarnya kita dari dulu rencananya maunya rancu semua. Oke. Cuma gimana ya, seiring berjalan waktu kayak cemplungin Oke, jadi oke. nggak pernah sampean gitu rancu semua. Tapi ini ada berapa ekor nih kok total? Ini kayaknya sekitar 14 terakhir, cuma ada laku ya kayaknya, jadi berkurang deh. Yang ini sama nggak harganya sama yang di Oh bawah? beda. ya? Ini Yang berapa ini nih? sama yang ini udah beda harganya. Kalau ini tuh dari 500 ke atas. Oke. Kalau di sini masih ada yang 3,5 nih yang kalau masih kayak gini. Cuma 3,5? biasanya cuma biasanya udah naik sih. Udah Wow. makin gede juga makin gemuk, makin Iya kita sih. naikin harganya. Ini kalau boleh tahu kok ini makannya emang pelet doang atau Pelet doang. pure pelet doang gitu? Pure pelet. Sampai segendut ini tuh gimana gitu kan? Karena emang juga dia tadi udah berapa tahun kok? Sorry. Ini setahun 8 bulan. Udah setahun nih yang gede kayak gini. Dia masih manjang sebenarnya. Jadi masih bisa ngegedein lagi. Oh. Udah baru nanti ngegendutin. Berarti dia selain melebar ya, dia juga memanjang ya badannya. Jadi dia akan besar gitu. Makanya ada beberapa koki juga yang segede telapak tangan kita gitu. Tuh, lihat dia lagi makan, teman-teman. Makanya pelet doang tapi lumayan rakus kayaknya ya makannya ya. Tuh. Padahal makan pelet doang loh. Mungkin kita bakal tanya tips-tips lebihnya kali ya. Nah, kalau ngasih makan gini kok setiap berapa kali sehari gitu? Kita ngasih makan karena ini sebenarnya filternya atas bawah ya. Ini bisa ya kalau mau dilihat. Ini filternya tuh Oh, ini ada di filternya. bawahnya. Oke. Heeh. Itu ada filternya, Jadi dia teman-teman. filter ke bawah, terus ada filter atasnya juga. Oh, double ya? Jadi menurut saya udah cukup kuat ya. Iya sih. Apalagi akuariumnya juga gede kan. Jadi kita kasih makan kayak sekitar bisa 12 kali, 15 kali. Kalau dari full timernya sendiri ini 11. Cuma setiap kali biasa saya mau pergi ke toko nih, saya putar pagi. Oke. Terus saya pulang, saya putar. Nanti biasa ada packing paket gitu, kita putar lagi. Jadi sekitar 12 lah sampai 15 kali sehari. 12 sampai 15 kali sehari teman-teman, makannya aja udah kayak tiap jam gitu berarti Iya. ya. Itulah kenapa mereka ini bisa segendut-gendut ini, karena ya di provide juga sama filter yang
double gitu ya. Betul. Filternya juga gede-gede banget teman-teman. Tadi di bawah juga banyak banget. Media filternya juga di sini komplit gitu ya. Ini Tapi ada yang apa makin aja? gede sih ini gibi shape-nya makin gede. Dia Oh, dari iya. awal kecil kita taruh sebenarnya. Ini Iya gibi shape-nya. Malah dia yang cepet gede. sapu juga teman-teman. Cuma ya kita Karena dia nggak apa-apa lah. makanin, dia makanin pelet juga. Iya. Nah tadi aku mau tanya nih kok, media filternya di sini sama nggak kayak yang di sebelumnya atau beda? Kita semua samain. Jadi Sama ya? mungkin emang ada yang kayak pokoknya kita tuh kan media filter tuh ada banyak ya. Ada yang premium, ada yang murah, ada yang banyak deh dari segi apapun SSA atau apa. Kita Oke. semua minimal aku tuh penganut yang campur gitu. Aku Oh. nggak mau yang satu semua sama. Pokoknya komplit lah ya. Ya, mending masing-masing tank Oke, tuh oke. aku juga nggak mau bedain. Jadi ada yang tetap bagus, ada yang murahnya, ada yang mahalnya gitu. Yang penting penuh lah gitu filter tuh. Oke. Tapi kepikiran nggak sih buat pakai UV lamp gitu? Pakai UV lamp kita. Pakai UV lamp? Kita pakai dari Recent ada, kita pakai yang Pakai Hikari di juga. atas atau di bawah? Kita biasa pakainya di bawah. Di bawah ya, filter bawah ya. Iya. biasanya. Nah di tank yang paling gede ini yang menurut Koko sendiri yang paling bagus gitu yang mana kok? Aku sih condong demennya sekarang jadi demen dua-duanya ya. Tapi aku kalau Dua-duanya rancu, yang mana tuh? rancu tuh aku demen yang ini kalau Oke. tipe rancu. Oh, ini rancu nih. Aku demen yang kayak gitu, yang kayak kepalanya merah, badannya Oke, putih. oke. Terus kalau Oranda tuh sebenarnya aku demennya red white kayak gini atau red Yang yang kayak kayak gitu itu. tuh. Itu aku Oh, demen. itu ada dua perbedaan ya. Ada Ya. yang kayak fully orange kayak gitu teman-teman. Ada juga red white-nya yang kayak gini ya. Iya, emang aku pecinta red white sih sebenarnya. Oh, oke. Mas Karena Koki tuh. lebih apa casual aja Iya, gitu ya benar. kelihatannya nggak yang terlalu rame dan terlalu Benar. banyak kayak Kaliko gitu. Bener, sebenarnya aku nggak gimana demen sama Calico atau oke, Tiger oke, gitu. Kalau hitam masih demen lah, cuma namanya kita jualan, Bener sih. semua harus Iya, disediain. iya. Tapi emang beda lah ya dari sini, dari bentuk apa nih ekornya dan juga siripnya juga Ya, sama semua lumayan gitu. rapi lah Lumayan dia. rapi, bener. Dari motif warnanya juga Iya, kiri iya. kanan. Teman-teman tuh bisa lihat ya ekornya dari belakang. Ini kayak bunga gitu teman-teman. Jadi kayak flower. Nah ini tuh kalau misalnya proses mau membeli, apalagi ini dengan goldfish yang kualitasnya bagus gitu ya. Mungkin kan ada beberapa customer yang nggak percaya. Emang apa sih kualitasnya? Maksudnya lebih rinci gitu. Itu cara ngasih taunya secara detail kayak gimana sih kok? Oh, mereka biasa kalau yang emang pengen mampir gitu, biasa ada yang bela-belain gitu ke sini. Oke. Nah, mereka mampir ke sini ya tinggal lihat-lihat aja, mau yang mana, mereka tinggal ambil gitu. Cuma Oke. kalau yang online itu kan susah ya biasa. Biasa tuh kita online kita videoin, terus misalnya kurang fokus atau Oke. apa, kita pindahin mereka ke tank display. Oh ada tank display Ada. juga nih teman-teman. Tuh. Ini emang buat kita rekam buat online-nya juga. Oke. Buat Ada logonya juga ya biar Ya. ketahuan gitu kan. biar inilah kayak benchmarknya gitu. Iya betul. Oke. Ini juga tank display-nya pun bersih gitu ya. Ya ini cuma lagi banyak pleko nih, tapi ya nggak apa-apa lah ini untuk sementara. Nanti plekonya kita gedein di tempat lain. Boleh nggak kok aku request nih Apa nih? buat si rancu tadi nih yang merah Oh, putih boleh, ini. boleh. Kita coba kali ya, kita Ini kita lihat pindahin secara ya. detail looks-nya tuh kayak gimana kalau misalnya di dalam si tank display-nya gitu. Nah, ini tuh akuariumnya lumayan tinggi, jadi Woi, lagi santai kawan. Dari loncat nih. iya. Nah, Eh, dia biasa di sini lincah jadinya. Oke. Nah, ini kita langsung sini. Slup. Cemplung dia. Tuh peletnya keluar. Oh iya. Nah, Tuh. Jadi ini kita jadinya fokus gitu ya, ngeliatnya ke satu ikan aja nih di sini. Nah ini rancu yang tadi kata kokonya itu bagus banget dari lekuk tubuhnya, dari kulit, rapi kulit lah atau kalau ini. siripnya. Tuh. Kelihatan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman CFDI mau beli goldfish di Holy Goldfish, pastinya kalau misalnya lihat dari rekaman atau video yang ada di sosmed, itu ini nih displaynya. Benar. Ini displaynya kalau biasa kita di Holy Fish Galleries untuk Oh, Holy Fish Galleries. keluarin Oke. jualannya. Biasa di situ. Kita rekam di sini. Tuh, teman CFDI. Jadi katalognya ada di Ada di Holy Fish Holy Galleries Fish ya. Gallery, oke. Nah, kita kembali lagi nih ke sini nih karena tadi belum sempat selesai gitu ya membedah salah satu jenis goldfish yang langka gitu, yang dimana tiny
tail, bener gak sih? Betul. Nah, tiny tailnya ini dia ini apakah asli Indo atau luar negeri ini? Kita lokal sih semua. Lokal ini tetep. ya? Lokal ya, bener ya. Kita lokal. Dia tuh emang unik aja, suka ada rancu tuh yang tiny tail gitu, kayak tiny tail tuh yang bikin dia beda tuh namanya tiny, dia kecil ya Iya, ekornya. betul, Jadi betul. emang Jadi dia kayak mini beda gitu sama ekor yang kayak gini. Bener. Rancu pun itu udah masuknya sekelas kecil lah ya ekornya, tapi ini ada yang lebih ada kecil, yang lebih kecil lagi, gitu. bener. Itu yang bikin uniknya tuh di situ. Heeh. Tuh, biasanya kalau misalnya ngeliat ini lebih deket tuh, dia jadinya ekornya tuh Iya, dia kalau effort gitu ya. kalau mau lihat yang hitam tuh itu juga berenangnya. Oh iya, dia ada yang gitu-gitu kecil tuh. juga nih, Heeh, teman-teman. tuh. Jadi dia goyangan tubuhnya lebih bergerak, Iya, lucu Karena dia iya. tuh berenangnya kayak Iya. kayak ngesot gitu. kayak dikepak-kepak gitu teman-teman tuh ya. Nah ini kok ada bedanya, maksudnya aku tadi pegang kan, aku sempat pegang yang Iya. tank yang ini tuh dingin, yang ini tuh panas nih kok. Maksudnya Oh, ada iya. treatment khusus kah atau gimana? Ini kan karena mereka masih baru karantina juga, jadi lagi baru proses pindah ya. Apalagi ini kan oke. akuariumnya mungkin tingginya cuma 30, Iya, sedangkan betul, yang ini lumayan 60 nih. Kemarin kita lumayan ya takut gitu dibanding kenapa-kenapa, kita pakein heater. Kita pakai heater stainless. Ini heaternya dari mana nih kok? Ini dari Risen. Risen ya? Kita kalau pakai heater sekarang juga pakainya yang stainless. Dulu seringnya kaca ya. Oke. Cuma kalau stainless emang lebih anget kan, Iya sih, kelihatan benar-benar. kacanya. Bener-bener. Cuma ini biasa kita Bagus dua hari kita copot heaternya. Oke, berarti lebih ke treatmentnya gitu ya, 2 Iya. hari langsung dicopot aja Copot karena nanti cukup sih 2 overheat hari. takutnya ya. Udah mulai sesuai dianya sama air di sini gitu. Bener. Nah, tadi kan di awal Koko sempat bilang kan kalau misalnya spotlight hitam itu mempengaruhi warna dan juga kekontrasan dari si goldfish ya kan. Tapi bener. apakah kalau misalnya pakai spotlight doang itu bisa membantu gitu? Bisa lumayan bantu strong sih warnanya. Oke, Cuma oke, tetap oke. paling bagus tuh kena matahari ya. Oke. Nggak ada yang ngalahin kalau kena matahari. Saya alami sih ya. Iya, itu ya, betul. bener-bener. Dan itu maksudnya kalau misalnya kita kan ini kita pakai lampu ya nggak sih? Ini tuh bener-bener warna nyatanya ikannya apa enggak sih kok? Sebenarnya ini lampu semua tuh lampu Risen. Oke. Ini lampu ProRed. Jadi Oh ini sebenarnya ProRed, oke. dia tuh kalau warna-warna ikan yang misalnya orange gitu itu dia otomatis kebus Oh. sama lampu ini. Jadi kayak warnanya tuh makin keluar, Lebih makin nyala cakep. ya. Heeh. Tapi dia nggak ngerubah warna air gitu. Oh, oke. Jadi dia nggak memantulkan si Iya. airnya gitu loh. Air teman-teman. jadi nggak airnya kelihatan jernih gitu. Air tuh yang misalnya emang jernih ya jernih, air yang butek tetap kelihatan butek Iya, gitu. betul, Jadi dia betul, nggak bikin air nggak nipu-nipu lah. Bener. gitu. Karena dia memang memantulkan cahayanya itu ke badannya mereka Iya. ini, jadi lebih nyala gitu ya. Apalagi dengan spotlight hitamnya gitu. Nah, jadi ini termasuk tips juga nih ke teman-teman CSDI kalau misalnya teman CSDI habis beli ikan koki dan pelihara juga gitu ya. Karena kekontrasan warna itu kan mempengaruhi keindahan si tanknya gitu kan. Sebenarnya warna biru sama polos tuh masih oke juga. Oke. Gitu. Oh, biru juga cocok ya? Biru juga masih oke itu. Cuma emang paling umum sih hitam ya dan paling Iya, paling iya. aman lah gitu. Betul. Yang penting jangan putih aja gitu. Dan apa namanya lebih ke rata aja gitu kalau misalnya hitam. Iya benar. Biasa kayak lebih kelihatannya bagus gitu. Nah ini kan tadi aku lihat juga dan pokoknya juga kasih tahu kalau filternya ini banyak banget ya nggak sih? Iya, Nah yang benar. menunjang untuk menyedot si air-airnya ini biar bisa naik tuh pakai pompa apa sih kok? Pompa dong pastinya ya. Nah pompa tuh kita di sini pakai Hikari. Iya. Ini baru nih keluaran baru. Oh, pompa Keren. Hikari yang baru ya? Iya dia bentuknya Tahu, keren. tahu. Jadi kita cobain deh gitu. Terus Apaan ternyata si pompanya ini udah canggih banget ya. Maksudnya Karena dia ada adaptor yang kayak Iya. gininya tuh teman-teman. dan udah gitu dia tuh nggak kayak yang lain. Kalau ini tuh dia kita misalnya kasih makan bisa kita atur mau 15 atau 30 menit. Oke. Terus ini nanti tuh menitnya bakal berkurang. Jadi misalnya kalau Oh ke count gitu ya? Iya, jadi misalnya 30 nih. Kalau kita udah kasih makan selama 2 menit, ntar dia turun Hitung jadi ya, 28 betul, gitu. betul. Ini dia bagus Jadi di ada situ. tracknya gitu ya? Iya. Dan kita Terus- juga nggak jadi asal-asalan gitu. Bener. Nah ini misalnya kita mau nyalain lagi, ini tuh ada P sama ada L, Oke. mode satu lagi. Ini pokoknya lebih canggih deh gitu. Canggih ya, karena dia udah di provide sama remote yang kayak gini. Iya. Dan di sini juga kontrolernya cukup komplit karena ada mode yang buat feeding, terus juga ada mode yang buat nge-adjust lagi sama mode water flow-nya. Iya betul. Jadi dia maupun filternya sebanyak ini dan media filternya banyak,
Jadi dia tetap bisa mampu menyedot si airnya gitu teman-teman. Bisa kita atur mau sekencang apa Betul, juga. dan bisa kita adjust ya. Nah sekarang kita ada di berbeda lagi nih lokasinya ya. Tetap sama di Holy Fish. Oh ya, di Holy Fish Aquarium juga, tapi ini yang di belakangnya. Nah ini kata kokonya nih, ini tuh apa ya? Ini tuh cikal bakalnya si Holy Fish Aquarium ini teman-teman. Karena ini itu dulunya apa kok? Ini tuh Ikan dulu, mutiara. dulu sama persis ini tempat arwana juga. Oh, oke. Cuma udah pensiun, kita taruh lah ikan lucu-lucu buat konten, ikan mutiara. Kita taruh ratusan dulu. Kalau scroll di Instagram dulu masih Iya, ada iya. tuh. Nah, cuman lama-kelamaan itu ikan juga nggak kerawat, laku juga laku, iya. saya nggak nambah. Terus karena kita jarang ke belakang, ini kan Betul. teras belakang nih. Jadi lama-kelamaan taruh gibisepnya sering laku. Jadi udah, papa bilang kayak ini matiin aja pompanya, buat apa gitu. Oh, oke. Jadi Jadinya udah terbengkalai kolam ini. awalnya tuh ini teman-teman ya yang membudidayakan si gibisap itu ya. Karena emang dari di depan pun masih ada gitu kan. Iya. Gibisap. Itu hasil dari sini juga. Enggak sih, Apa beda? kita ngambil, kita gedein di sini. Cuma sekarang gibisep lagi susah ya, jadi cepet keluar gitu ikannya. Oke. Dan di sini juga filternya lengkap banget teman-teman. Ini kita tetap sediain dry filternya, terus ini semua ntar keluarin di sini. Oke. Sama persis sih, kita Ini tetap Pompanya masih nyala nggak? pompa masih nyala, kalau Masih mau nyala. dinyalain bisa nih. Oh bisa. Dulu tuh ada lampunya juga, cuma lampunya kita cabut, kita pindahin ke sono. Oke. Oh ini dari atas ya, dari kamar nih ininya. Oke. Jadi udah dicopot dari kamar. Kita akan pindah lagi ke tempat semula ya. Nah, ini lokasi yang berbeda lagi, dimana masih di dalam atap yang sama ya. Tapi ini itu ternyata yang tadi itu bukan awal mulanya teman-teman, tapi balkon ini tuh yang awal mulanya ternyata ya. Tuh di sini banyak banget akuarium yang udah tidak terisi lagi, yang dimana memang ini zaman dulunya gitu ya. Iya, ini zaman dulunya. Bisa jelasin nggak kok ini? Dari yang ini dulu isinya apa? Semua sih sama ya, koki juga. Oke. Tapi dulu bedanya di sini tuh ada bak biru situ sama bak. bak biru. Baknya sekarang ada di dalam. Udah Kayak pindahin. chamber gitu ya? Iya, bak biru fish pond gitu. Oke. Ada 2. Ini dulu di sini. Nah, kita tuh kenapa sekarang pindah ke garasi? Mungkin karena orang tua ngelihat ya banyak yang datang, Iya, betul, tapi betul. ngeganggu privasi gitu, Bener, naik nggak naik mungkin ke juga atas. langsung masuk ke rumah gitu kan? Betul, jadi dia bongkar garasi, dibuatlah kayak gitu dia jadinya. Jadi di bawah semua lah gitu, dan di situ kan komplit ya. Jadi Betul. customer datang dan mau beli pun langsung di situ gitu. Nggak Iya. harus masuk ke rumah lagi. Kan gitu. ganggu privasi tuh Betul kalau kayak gitu. betul. Terus biasa di sini tuh kalau hujan orang nggak bisa lihat Oh, iya sawer sih. soalnya. Kalau Bener-bener. kalau panas gitu. Bener, Jadi bener, di bener. garasi sekarang. Lebih ke faktor iklim juga ya, kita Bener. tidak bisa memadai gitu. Heeh. Oke. Ini filternya juga sama ya. Sama semua Atasnya juga persis. komplit. Mm-mm. Dan ini akuariumnya bikin sendiri kok. Akuarium ini kita beli second bekas. Oke. Jadi karena dulu kan nggak disupport tuh sama si orang tua. Jadi aku diem beli second. Oke. Cuma kalau yang kayak gini kan emang akuarium kecil bekas bikin jadinya. Oh, custom sendiri Custom ya. sendiri, bikin kita sendiri. mau apa juga bisa. Karena Koko ini kan dulunya emang jualan akuarium juga ya. Itu emang sampai sekarang bisnis utamanya. Oh, sampai di situ. sekarang? Heeh. Sampai sekarang teman-teman jual akuarium juga ternyata. Nah setelah dari balkon yang di atas tadi, ternyata di living roomnya juga ada beberapa akuarium nih teman-teman ya. Ini akuariumnya isinya apa aja nih kok? Ini akuarium lucu-lucu lah. Oke. Ini glowfish. Karena banyak keponakan datang biar lucu-lucu. Ini mereka demen banget ngasih makan. Ini jernih banget kok airnya. Karena ikannya ini. Nyala lah. Iya. Betul. Terus bawah juga ini bokap dulu diskus dipelihara di sini bareng Koki. Oh. Dulu ini ikan neon, cuma ikan neonnya mati semua. Jadi si bokap pengen ngurus diskus di bawah sini. Jadi ya Oh, udahlah. jadi dipisahin lah ya. Dipisahin. Ini udah fokus ke goldfish aja yang ini. Karena kalau ngasih makan cacing ke sini, habisnya sama Koki, bukan sama diskus gitu. Dianya nggak kebagian makanan. Betul. Jadi di sini ya Koki khusus. Tuh, udah waktunya jam makan. Jadi makan dulu. Tuh emang semua jenis koki yang ada di sini tuh lahap-lahap banget ya makannya.
Nah, yang ini tuh apa kok? Oh, ini biasa buat kita karantina. Oh, ini buat karantina, teman-teman. Cuma ini harusnya udah beres, cuma kita malas pindahin, Oh, ini masih oke, di sini. oke. Tapi walaupun Biasa buat bagaimanapun tetap di karantina gitu, Iya. jadi sehat ya. teman-teman. Kalau misalnya ada yang sakit, kita karantina. Betul. Jadi jadi ya pasti ya steril lah mereka di dalam Betul. akuarium ini, walaupun ya akuariumnya hanya untuk ya mempercantik ruangan aja gitu, tapi kita harus rawat juga, teman. Buat nyenengin keponakan lah Betul. kalau ini. Dan filternya juga nggak main-main loh. Yang bener-bener kayak di depan tadi gitu kan filternya. Juga fishnya banyak banget, dan dimana dia ini nyala banget warna-warnanya. Nah ini kan jernih banget nih aku ya. Ini kalau bersihnya tuh berapa kali? Berapa hari gitu? Per berapa hari? Per beberapa hari ya. Kalau ini sih sebenarnya bisa cuma nambah air ya. Biasa kurang segini kita tambah oke. air. Biasa kita mungkin water change 2 minggu sekali lah kalau yang ini. Oh 2 minggu sekali teman-teman. Kalau ini kita lebih rutin ganti airnya karena tahu sendiri ya Iya, koki betul, ya betul, kotorannya. Tapi kalau ikan ini benar-benar gampang kok ngurusnya. Karena emang dia selain gak iya. muda, dia juga Nggak banyak betul kotoran gitu. bener. Jadi kita pun nggak perlu yang membersihkan sebagaimana kita ngebersihin biasa kalau kita pelihara koki gitu ya. Koki Karena tuh emang bener-bener banyak kotorannya aja sih. Oke, kok mungkin di akhir-akhir ini, akhir pertanyaan maksudnya, Ya. aku mau nanya nih, kenapa sih dengan sebanyak ini tanknya Koko, apa gitu yang bisa bikin Koko ini jadinya pengen melihara dan membudidayakan sebanyak ini kokinya? Sebenarnya sih hobi ya dari awalnya emang seneng aja. Cuman kita sebenarnya nggak expect juga bisa jadi kayak gini. Oke. Dulu tuh cuma terus nambah. Kebetulan saya juga punya bisnis utama kan akuarium ya. Oh. Jadi cukup gampang buat Iya, bikin betul. akuarium. Korelasinya ada lah ya. Tinggal nambah. Betul. Cuma dulu emang nggak disupport sebenarnya awalnya. Cuma lama-lama orang tua ngeliat jalan juga, jadi ya disupport. Makanya ini semua disediain. Ini tuh gratis dari toko. Oke. Tinggal ambil bahan, bikin sendiri, pegawai juga sendiri. Jadi ya lama-lama kita nambah terus kita Jadilah ini iya main di Instagram juga lumayan. Jadi kayak gini gitu. Oke. Dan kenapa memilihnya itu goldfish? Kenapa nggak ikan-ikan lain? Kenapa goldfish itu simpelnya dari saya SMP tuh udah demen ya Oh, lihat oke, koki. emang Tapi koki koki ya? tuh zaman dulu masih yang Biasa-biasa banyaknya kayak aja, gitu iya, tuh. bener-bener. Tapi kayak Kayak gitu di aja dulu awal udah dulu. happy banget. Betul. Nah, cuman lagi kemarin tuh sempet saya kan baru nyampe Indo lagi lah gitu kuliah, terus nemenin keponakan tuh ngerengek minta beliin ikan. Oke. Kita beliin ikan, kita taruh di akuarium kecil. Wah, lucu nih. Kebangun lah hobi yang dulunya udah Oke. udah Awalnya udah cuma mati buat gitu. hadiah ya. Dan kebawa tuh. Jadi dari situ kita main ke akuarium yang senti, mainin di filter, Betul, dalemin. Wah, lama-lama jadi begini. Karena emang kalau misalnya naluri kita itu menghobi, apalagi kita menghobi ikan Betul. ya, kita ngelihat satu ikannya pengennya nambah terus. gitu Iya. nggak sih? Betul. Kita tuh bisa lama loh duduk depan akuarium. Iya sih, mandanginnya gitu ya. Sampai terngantuk-ngantuk juga bisa teman-teman. Nah, tadi kita sudah berkeliling-keliling ya, adventurous bersama Kohandi di sini karena kita udah dari garasinya, dari living roomnya, dari balkonnya, bahkan dari taman belakangnya pun kita ikut ditemani untuk berkeliling gitu ya, untuk dilihatkan beberapa proses di mana Kohandi ini mengelola dan juga membudidayakan ikan kokinya teman-teman. Dan terima kasih banyak ya kalau kita udah ditemenin terus Sama-sama. nih. Nah, buat teman-teman CSDI yang kepo sama Holy Fish Aquarium, nah, Koko bisa nih promosiin ke teman-teman CSDI Boleh banget. sosmednya apa, Iya. ini lokasinya di mana, biar teman-teman CSDI juga lebih mengetahui nih beberapa hobi ikan hias terutama goldfish yang ada di Bogor. Gitu tempatnya. Untuk kalian yang mau mampir itu bisa langsung ke DM Instagram kita atau hubungi kita di WhatsApp. Tapi pastiin kalian janjian dulu sama kita. Soalnya aku nggak sepenuhnya di rumah dan ini tuh kan masih garasi ya base-nya. Iya, Jadi janjian dulu, jangan asal dateng gitu. Kalau kalian mau belanja offline kayak barang-barang SDI atau RDI juga bisa ke sini. Tapi intinya janjian dulu, jangan langsung dateng gitu. Karena bisa nggak dibukain tuh kalau langsung dateng gitu. Karena kita harus kontak dulu lah ya lebih tepatnya, karena kan pokoknya juga nggak yang fully 24 jam ada di rumah bener. gitu. Gitu Oke. sih intinya.
Nah, buat teman-teman CSDI catet tuh ya, tadi lokasinya semua sosmednya udah lengkap Ada di karena Google Maps. Oh, di Google Maps juga ada. Ada di Google Maps. Cari Dan- aja Holyfish Aquarium. Iya, dan plusnya si Holyfish Aquarium ini juga produktif lah ya dalam perkontenan di sosmed ya. Jadi teman-teman CSDI juga bisa buat loket-loket nih Instagram dan juga TikTok ya. Iya, TikTok si kita Holyfish main. Aquarium Cuma ini. mirroring doang sih tapi. Nah, ini kok dari hadiah kecil dari SDI nih. Iya, makasih ya. Oke, sama-sama kok. Terima kasih juga. Nah, teman CSDI, mungkin itu aja ya beberapa koleksi dari si Holyfish Aquarium ini yang dimana cukup banyak juga dan Kohaninya juga nggak pelit nih untuk memberitahukan kita tips-tipsnya seperti apa dan juga berbagi gimana historical beliau ini untuk membangun dan mengelola tank-tank dan juga ikan goldfish yang ada di Holyfish Aquarium ini teman-teman. Dan buat teman-teman CSDI lainnya, jangan lupa juga buat sebarkan video ini dan klik like-nya dan share ke teman-teman CSDI lainnya yang sekiranya suka banget nih sama ikan-ikan hias dan juga apalagi suka goldfish gitu ya. Karena tadi teman CSDI juga udah tahu kan di mana lokasi dan juga sosmed si Holyfish Aquariumnya yang dimana teman CSDI juga bisa lihat-lihat dan lokit-lokit nih sosmed mereka teman-teman. Dan kalau misalnya sekiranya teman-teman CSDI punya pertanyaan seputar produk yang dipakai oleh Kohandi tadi ataupun teman-teman CSDI masih mau bertanya-tanya tentang tips-tips tentang goldfish juga, teman CSDI bisa banget buat komen aja di kolom komentar di bawah karena kita pasti akan bales kok ya. Terakhir nama aku Agnes dan sampai jumpa lagi di Life is Better Underwater Vlog selanjutnya.